Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya? Nah, sebelum kita mulai hari ini, kita berdoa dulu ya kepada ketua kelas. Silahkan dipimpin berdoa. Terima kasih ketua. Sekarang ibu akan cek kehadiran Ananda satu persatu ya. Oke, berarti semuanya hadir ya. Supaya belajar kita hari ini semangat dan gembira, kita akan ice breaking dulu ya. Oke, semuanya sudah gembira, sudah semangat, berarti sudah siap untuk belajar hari ini ya. Nah, sekarang ibu mau tanya, anak-anak ibu pernah sadar nggak kalau lagi lihat taman, itu ada apa aja di sana? Apakah ada yang mati, apakah ada yang hidup? Misalnya seperti tanah, apakah tanah itu hidup? Atau ada kupu-kupu, ada ulat, rumput, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu semua. Atau bisa juga kita sebut dengan komponen biotik dan abiotik yang ada di ekosistem kita. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak ibu mampu untuk menyebutkan apa-apa saja komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan kita, dan dapat mengklasifikasikan komponen biotik dan abiotik tersebut berdasarkan ciri-cirinya masing-masing, dan anak ibu tahu apa saja hubungan timbal balik antara komponen dan abiotik bagi ekosistem kita. Nah, harapan ibu setelah kita belajar hari ini, anak-anak ibu jadi tahu apa-apa saja komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan kita, serta apa saja ciri-cirinya, juga apa hubungan timbal balik yang terjadi jika salah satunya punah atau jika salah satunya itu tidak ada. Nah, tadi di awal kan ada ibu sebutkan sedikit tentang komponen biotik dan abiotik. Nah, sekarang ibu mau tanya, ada yang tahu nggak apa itu arti dari komponen biotik? Oke, betul sekali. Nah, jadi komponen biotik itu adalah komponen-komponen yang hidup, yang membutuhkan makanan, minuman, serta dapat berkembang biak. Oke, sekarang ibu mau nanya, arti dari komponen abiotik itu apa? Nah, betul sekali. Jadi, komponen abiotik itu adalah komponen yang berlawanan dari komponen biotik tadi, yaitu komponen yang tidak hidup. Nah, sekarang ibu mau tanya apa-apa saja contoh dari komponen biotik. Nah, betul sekali. Jadi, contoh-contohnya itu tadi ada seperti hewan, ada rumput, ada gajah, ada manusia, dan lain-lain. Ada banyak ya. Nah, sekarang apa saja contoh dari komponen abiotik? Siapa yang tahu? Nah, betul sekali. Jadi, contoh-contohnya itu seperti air, cahaya matahari, tanah, batu. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang ibu ada kertas, lalu akan ibu bagikan kepada Ananda semua. Dan Anda semua tolong coba diperhatikan apa-apa saja yang ada komponen biotik dan abiotik di gambar tersebut, oke? Nah, kalau ketemu coba sebutkan contohnya apa saja. Nah, betul sekali. Jadi dari gambar itu ada pohon, untuk abiotik itu ada tanah, ada air, ada cahaya matahari. Berarti sudah paham, sudah mengerti ya apa itu arti dari komponen biotik dan abiotik ya. Wah, tepuk tangan. Sekarang ibu mau tanya lagi nih. Misalnya ada sebuah taman. Nah, di taman itu kita ambil rumputnya tidak ada. Rumputnya tidak ada, hanya ada tanah, batu, dan air, dan cahaya matahari. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan hewan-hewan yang tinggal di sana? Nah, betul sekali. Jadi hewan-hewannya itu akan kehilangan sumber makanan. Betul, akan kehilangan sumber makanan, serta betul sekali. Jadi tumbuhan, rumput itu kan salah satu tempat untuk membuat oksigen ya, berfotosintesis. Nah, kalau itu tidak ada, berarti pasokan oksigen kita akan berkurang. Nah, itu dia. Apa yang akan terjadi jika salah satu komponen, baik itu biotik maupun abiotik, itu hilang dari ekosistem? Nah,
Kalau satu saja hilang, berarti semuanya akan kacau kan? Nah, berarti komponen biotik dan abiotik ini memiliki hubungan yang sangat erat sekali untuk kehidupan kita. Dan kalau satu saja hilang, maka semuanya akan hancur, semuanya akan berantakan. Nah, sekarang anak-anak ibu minta untuk membuat hipotesis. Nah, hipotesis, ada yang tahu apa itu hipotesis? Nah, ibu beritahu ya, hipotesis itu adalah sebuah dugaan sementara yang jawabannya harus kita cari melalui penelitian. Nah, jadi hari ini anak-anak ibu semua akan membuat hipotesis itu. Tapi sebelum itu, ibu akan membagi anak-anak ke dalam kelompok dulu. Nah, ibu akan sebut nama-nama kelompoknya ya, dengarkan baik-baik. Nah, berarti sudah duduk di kelompok masing-masing sekarang kan? Sekarang ibu akan memandu pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu adalah, bagaimana menurutmu hubungan air, tanah, dan makhluk hidup di dalam satu ekosistem? Nah, anak-anak ibu semua bisa ditulis dulu di bukunya itu jawaban sementara dari pertanyaan tadi. Bagaimana hubungan antara air, tanah, dan makhluk hidup di dalam ekosistem? Nah, buat jawabannya sesuai dengan pengetahuan Ananda semua dulu. Nah, sekarang anak-anak ibu silahkan berdiskusi jawaban sementara dari pertanyaan tadi, dan seperti biasa, diskusi itu harus berjalan dengan suportif, seperti tidak memotong pembicaraan teman, lalu mendengarkan pendapat teman dan menghargai pendapat teman, serta mau mengeluarkan ide. Nah, seperti biasa ya, silahkan anak-anak. Nah, sudah selesai membuat hipotesisnya. Nah, kalau sudah, taruh dulu, karena sekarang ibu akan bagikan LKPD yang akan Anda kerjakan. Nah, LKPD ini itu adalah LKPD komponen biotik dan abiotik, ciri-ciri dan hubungan keduanya. Nah, untuk pengerjaan LKPD ini jangan lupa dibuatkan namanya, nama masing-masing, nama kelas dan kelompoknya. Terus jangan lupa dibaca petunjuknya. Isi dengan benar dan bersungguh-sungguh sesuai dengan hasil pengamatan. Nah, di situ ada, pertama itu ada menuliskan nama-nama komponen biotik dan abiotik. Nah, seperti contoh tadi. Untuk komponen biotik, nah contohnya adalah cacing. Nah, lalu untuk komponen abiotiknya contohnya tanah. Nah, silakan dituliskan. Lalu buat di bawah itu dibuatkan ciri-cirinya. Ciri-ciri cacing itu seperti apa, terus ciri-ciri tanah itu seperti apa, sehingga kita bisa sebut sebagai komponen biotik atau komponen abiotik. Nah, kalau sudah selesai semua terisi, nah di lembar selanjutnya itu Ananda bisa hubungkan apa saja kaitan antara komponen biotik dan abiotik yang sudah ditulis tadi. Nah, misalnya cacing. Hubungan cacing dengan tanah itu adalah menjaga kesuburan tanah. Nah, berarti Ananda tulis abiotik mempengaruhi biotik. Nah, di kolom abiotik mempengaruhi biotik, Ananda tulis tanah memerlukan cacing agar tanah tetap gembur dan subur. Nah, kalau untuk di kolom biotik mempengaruhi abiotik, berarti Ananda tulis cacing tanah menggemburkan tanah sehingga tanah menjadi subur. Nah, seperti itu. Lalu kalau sudah terisi semua, Ananda tulis di bawah kesimpulan yang Ananda dapat hari ini, oke? Nah, anak-anak ibu nanti akan keluar kelas tetapi tetap di dalam kelompok. Nah, di luar kelas itu Ananda lihat apa? Ananda lihat komponen biotik dan abiotik apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, lihatnya itu bisa di taman, di belakang kelas. Nah, anak-anak ibu semua, ketika kita keluar kelas itu tetap berada di dalam kelompok, jangan mencar dan jangan pergi ke tempat-tempat lain seperti ke kantin atau pergi keluar gerbang, jangan, karena kita masih belajar, oke? Belum waktunya istirahat. Nanti kalau sudah waktunya istirahat, baru Ananda boleh pergi ke kantin, oke? Kita akan keluar selama kurang lebih 15 menit. Nah, sekarang itu jam
9.15, berarti di jam 9:30 atau jam setengah 10, anak-anak semua sudah berkumpul kembali ke kelas dengan tertib, rapi, dan bersih, oke? Selamat datang kembali ke kelas anak-anak ibu semua. Setelah kita keluar mencari apa saja komponen biotik dan abiotik serta ciri-cirinya, berarti anak-anak ibu semua sekarang sudah mempunyai data, yaitu apa saja hubungan timbal balik antara komponen-komponen biotik dan abiotik untuk ekosistem kita. Nah, sekarang anak-anak ibu mau semuanya untuk melihat lagi hipotesis yang sudah dibuat tadi. Nah, kita cocokkan dengan data hubungan keterkaitan yang sudah kita buat tadi. Nah, silahkan Ananda cocokkan apakah hipotesis yang sudah saya buat tadi itu cocok atau malah menyanggah jawaban yang sudah saya buat. Nah, seperti itu. Nah, Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk mencocokkan masing-masing jawaban, oke? Nah, sekarang anak-anak ibu semuanya sudah selesai mencocokkan hipotesisnya. Kalau ada keraguan atau ada yang tidak mengerti, silahkan ditanya ke ibu, oke? Nah, kalau sudah selesai semuanya, semua kelompok sudah selesai kan? Nah, bagus. Nah, sekarang ibu mau setiap kelompok itu maju ke depan mempresentasikan hasil hipotesisnya. Nah, anak-anak ibu silahkan presentasikan apakah hipotesis kalian itu cocok atau malah menyanggah dengan data yang sudah kita temukan di luar tadi, oke? Sekarang ibu mau kelompok yang duduknya paling rapi untuk maju duluan, oke? Sekarang ibu mau lihat dulu mana kelompoknya yang paling rapi duduknya. Oke, kelompok 3 kelihatan sangat rapi, silakan maju duluan. Nah, sembari kelompok 3 maju, nah berarti kelompok yang lain itu memperhatikan dan menyimak apa yang disampaikan temannya di depan. Nah, berarti tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bisik-bisik, dan tidak ada yang makan-makan, apalagi ada yang tidur. Nah, berarti kita yang duduk ini menyimak apa saja yang disampaikan. Nah, dan kalau ada tanggapan atau pendapat boleh disampaikan nanti setelah kelompok 3 selesai presentasi, oke? Nah, kepada kelompok 3 silahkan dimulai. Oke, bagus sekali kelompok 3. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3, teman-teman. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang tadi, setelah kelompok 3 tampil, berarti kelompok yang lain tuh memberi tanggapan atau pendapat atas penampilannya. Sekarang kelompok mana yang terlebih dahulu ingin memberikan tanggapan? Nah, misalnya kelompok 3 hipotesisnya sudah bagus tapi masih kurang cocok, atau penampilannya mungkin masih bisa lebih percaya diri. Nah, silahkan teman-teman memberi tanggapan. Oke, silahkan kepada kelompok 1 untuk memberi tanggapan. Oke, bagus sekali kelompok 1, beri tepuk tangan dulu. Nah, betul sekali ya. Nah, dari penampilan kelompok 3 tadi sudah bagus. Nah, dari Ibu itu mungkin bisa lebih percaya diri lagi, seperti suaranya boleh lebih lantang lagi, atau gestur tubuhnya jangan malu-malu lagi, oke? Overall semuanya sudah bagus, kelompok 3 boleh duduk. Oke, terima kasih. Berarti semua kelompok sudah maju ke depan ya. Wah, bagus sekali, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Nah, apa yang akan terjadi pada ekosistem kita jika komponen biotik atau abiotik itu berkurang? Nah, betul sekali. Kalau ada satu saja komponen, baik itu komponen biotik ataupun komponen abiotik yang berkurang atau hilang atau rusak, maka akan menyebabkan sebuah kerusakan. Nah, kerusakan seperti apa? Seperti kepunahan hewan, rusaknya habitat, rusaknya tempat tinggal, atau kehabisan makanan, atau meledaknya populasi suatu spesies, yang mana kerusakan-kerusakan itu tentunya
kita tidak inginkan terjadi di kehidupan ekosistem kita, betul kan? Nah, sekarang ibu mau anak-anak ibu tulis dua saja, dua dampak negatif dari perubahan komponen, baik boleh itu komponen biotik atau komponen abiotik di ekosistem kita. Nah, jika salah satu dari mereka itu hilang atau rusak, apa yang akan terjadi pada kehidupan kita? Nah, silakan ditulis masing-masing di bukunya, oke? Sudah semua? Sudah ditulis semua? Oke, bagus. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi nih. Pembelajaran hari ini menurut anak-anak ibu semua seperti apa? Menyenangkan atau melelahkan? Menyenangkan. Kenapa anak ibu sebut sebagai menyenangkan? Karena kita bermain di luar, oke. Lalu karena berdiskusi bersama teman, oh bagus sekali. Nah kan tadi kita udah keluar, kita bikin hipotesis, terus bikin apa itu dampak negatif dan dari perubahan komponen biotik dan abiotik di lingkungan kita. Nah, sekarang anak ibu apa yang anak ibu temukan dari pembelajaran hari ini? Oh Bu, saya jadi tahu kalau ternyata komponen ini sangat penting. Nah, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Oke, silahkan. Nah, bagus sekali ya. Jadi, komponen biotik dan abiotik itu saling terikat satu sama lain dan keduanya memiliki hubungan yang sangat kuat dan sangat erat untuk kehidupan kita di ekosistem, karena kalau satu saja hilang maka semuanya akan buyar. Contohnya kalau kita ini kan makhluk hidup, lalu kita kehausan tapi tidak ada air. Nah, berarti komponen abiotik air itu sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup komponen abiotik kita sebagai makhluk hidup, karena kita membutuhkan air untuk minum, untuk bertahan hidup. Nah, tidak hanya untuk minum saja, bisa untuk mandi, mencuci, dan lain-lain. Nah, berarti apa dong peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Nah, betul sekali. Jadi, kita sebagai manusia itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ekosistem. Karena ada banyak sekali kasus di mana manusia seperti misalnya membakar hutan atau mencemari sungai. Nah, sehingga banyak sekali hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal dan kehilangan sumber makanannya. Nah, karena kehilangan sumber makanan, kehilangan tempat tinggal, hewan-hewan tersebut menjadi punah, sehingga kita sudah tidak bisa melihat hewan-hewan tersebut. Hal itu sangat menyedihkan, kan? Nah, anak-anak ibu pasti semua tidak mau hal itu terjadi. Nah, maka dari itu, kita sebagai manusia itu sangat penting untuk menjaga keberlangsungan komponen baik itu biotik maupun abiotik demi menjaga kelestarian ekosistem. Nah, sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Ibu mau untuk besok anak-anak ibu itu membaca buku tentang rantai makanan, karena besok akan ibu adakan kuis tentang pembelajaran hari ini dan tentang rantai makanan. Makanya jangan lupa untuk tetap mengulang pembelajaran kita hari ini dan membaca untuk rantai makanan untuk besok. Nah, sekarang silakan dirapikan tempat duduknya, kita siap-siap untuk pulang. Nah, kepada ketua kelas boleh dipimpin doanya ya. Oke, terima kasih semua. Seperti pesan ibu tadi, jangan lupa dibaca bukunya dan mengulang pembelajaran hari ini. Oke, silakan semuanya boleh pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.